Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Olviana Butu dari kelas Ilmu Politik B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Politik, yaitu membahas mengenai efek dalam komunikasi politik. Nah, berbicara tentang efek dalam komunikasi politik itu berbicara mengenai dampak dari beragam bentuk pesan atau komunikasi yang ditransformasikan dalam interaksi komunikasi bagi target audiens yang menjadi sasarannya atau menjadi sasaran media atau alur politik lainnya. Nah, efek media itu bisa bersifat positif dan juga bersifat negatif. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena adanya tokoh-tokoh tertentu yang betul-betul menggunakan media sosial itu dengan baik, dan ada juga masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu itu yang menggunakan media sosial itu dengan tidak baik. Seperti apa masyarakat yang menggunakan media sosial yang tidak baik atau bersifat negatif? Itu adalah masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu yang memviralkan segala sesuatu yang belum betul adanya di media sosial. Nah, di sini juga saya akan membahas mengenai efek komunikasi politik secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang dimaksud dengan efek komunikasi langsung adalah efek komunikasi yang muncul pada saat bersamaan dengan publikasi isi media. Jadi dapat diartikan juga bahwa komunikasi langsung merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan campur tangan perantara pihak lain atau media komunikasi, serta tidak dibatasi oleh jarak maupun media komunikasi yang lain. Artinya bahwa tidak ada jarak untuk komunikasi yang akan terjadi. Nah, sedangkan efek tidak langsung atau tertunda adalah efek yang muncul setelah publikasi isi media pada media lama. Nah, seperti apa? Seperti media cetak dan elektronik. Nah, di sini juga saya akan membahas proses komunikasi politik beberapa tahun belakangan. Contohnya terutama pada pemilihan presiden tahun 2014 membuktikan bahwa kekuatan new media atau sosial media, publikasi sosialisasi, kegiatan komunikasi atau pemasaran politik atau promosi ataupun bisa disebut dengan kampanye. Contohnya, tim sukses pasangan Jokowi mempersiapkan dengan sangat serius pembentukan branding dan promosi serta propaganda politik kepada khalayak dengan menggunakan sosial media. Jadi dia betul-betul menggunakan sosial media dengan baik. Nah, komunikasi massa yang ditujukan kepada khalayak dengan menggunakan media massa atau secara langsung, misalnya seminar atau diskusi panel, bukan hanya memberikan dampak positif dalam penerimaan sebuah pesan, terkadang dapat menimbulkan efek yang kognitif, efektif dan perilaku. Nah, semakin sering dan lama mengonsumsi media, semakin besar kemungkinan khalayak terpengaruh oleh liputan media, misalnya ketika seseorang membaca surat kabar atau menonton televisi atau new media. Nah, dapat menyebabkan orang tersebut lebih mengetahui dan memahami proses politik yang sedang berlangsung. Walaupun demikian, terkadang komunikasi massa tidak memberi efek sebagaimana diharapkan, yaitu khalayak tidak terpengaruh dengan berbagai informasi yang mereka konsumsi, atau bahkan memunculkan sikap apatis yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, agar efek yang dihasilkan dapat maksimal, sangat disarankan untuk merencanakan terlebih dahulu kemasan atau bentuk pesan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan menjelaskan mengenai media massa menurut Burhan Buknis tahun 2008. Nah, di sini dijelaskan bahwa media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigmanya, media massa berperan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai institusi pencerahan masyarakat atau media edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat agar cerdas, pikirannya terbuka, dan menjadi masyarakat maju. Nah, yang kedua yaitu sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, di sini juga dijelaskan jenis efek komunikasi politik. Di sini juga saya menemukan ada dua. Yang pertama yaitu kognitif dan juga
konatif. Nah, yang disebut dengan kognitif adalah yang dimaksud dengan efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif. Melalui media massa, seseorang atau khalayak memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat. Khalayak mendapat informasi dari beragam media mengenai perilaku para politikus seperti presiden, menteri, anggota parlemen, atau pengurus partai. Nah, efek kognitif ini membentuk pengetahuan seseorang mengenai sebuah isu dan merupakan informasi yang digunakan dalam mempertimbangkan atau mengambil suatu keputusan. Nah, yang kedua yaitu konatif. Yang dimaksud dengan konatif ini adalah efek yang berkaitan dengan perilaku komunikan setelah proses komunikasi berlangsung. Nah, efek behavioral atau konatif ini merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa efek komunikasi politik itu terkadang memiliki efek yang positif dan juga memiliki efek yang negatif. Tergantung bagaimana kita dapat mencerna setiap informasi-informasi yang ada, dan harus betul-betul mencari informasi yang valid, tidak semena-mena mengeluarkan pendapat atau memviralkan segala sesuatu yang belum jelas atau belum valid informasinya. Jadi komunikasi massa yang ditujukan kepada khalayak dengan menggunakan media massa atau secara langsung, misalnya melalui media, bukan hanya memberi dampak positif dalam penerima sebuah pesan, dan terkadang dapat menimbulkan efek yang kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, semakin sering dan lama mengonsumsi media, semakin besar kemungkinan khalayak terpengaruh oleh liputan media. Misalnya ketika seseorang membaca dan juga menonton televisi. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.